Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang menyaksikan video tutorial video pembelajaran. Video ini saya buat untuk pembelajaran kelas 6, tema 8, subtema 1. Tapi sebelum kita memulai, ada sedikit video buatan anak yang saya sampaikan supaya sama-sama kita lihat. Oke, itu video singkat channel saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran tema 8. Semoga bermanfaat. Saya siapkan dulu bahan-bahannya. Ini adalah ya. Ini kita masuk di subtema pertama tentang perbedaan waktu. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sistem tata surya kita ini, bumi, berputar mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet lain. Selain berputar, matahari juga sebagai pusat tata surya. Bumi kita ini berputar juga pada porosnya. Berputarnya bumi pada porosnya ini disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang memberikan akibat terjadinya siang dan malam, sehingga adanya perbedaan waktu antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh di pembelajaran pertama ini. Ada gambar yang misalnya nih kita buat oleh teman kita yang namanya Putu, ditunjukkan Putu kepada kawan-kawannya. Ini ada gambar wilayah Indonesia, peta wilayah Indonesia, kemudian dikelompokkan menjadi 3 daerah waktu karena adanya perputaran rotasi bumi. Kita di Depok, Jawa Barat ini tinggalnya di wilayah waktu Indonesia bagian barat atau kita singkat dengan nama WIB. Kemudian ada juga waktu Indonesia bagian tengah disingkat WITA, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur WIT. Perbedaan perputaran bumi ini, rotasi bumi ini mengakibatkan juga jam yang muncul di Jawa Barat dengan Jawa Tengah di wilayah Jawa Barat dan di wilayah Indonesia bagian tengah dan di Indonesia bagian timur itu ada perbedaan. Silahkan dilihat selisih perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Bagian selanjutnya adalah kita mencoba mengumpulkan informasi gerakan bumi. Apa saja itu yang kita tahu. Sebelum mengumpulkan informasi itu, kita bisa mempelajari, mempraktekkan gerakan bumi pada porosnya. Contohnya menggunakan alat dan bahan globe dan lampu senter. Globe adalah sebuah tiruan bentuk bumi. Kemudian kita gunakan juga yang kedua senter, seperti contoh di gambar ini. Lampu senter ini berfungsi sebagai cahaya matahari. Caranya adalah sorotlah globe dengan lampu senter tersebut, kemudian putarlah globe pelan-pelan dengan kecepatan yang tetap. Anggaplah senter sebagai matahari. Amati apa yang terjadi pada globe tersebut. Perhatikan daerah yang terkena sinar dan daerah yang tidak terkena sinar. Sama nggak? Oke, selanjutnya kita mencari kosakata yang berkaitan dengan rotasi bumi. Ada banyak, tapi salah satunya adalah ini. Silakan dibaca bagian awalnya, tapi Bapak bisa melihat ke bawahnya adalah akibat dari rotasi bumi. Yang pertama terjadi peristiwa siang dan malam, kemudian terjadi perubahan waktu, kemudian bentuk planet bumi menjadi bulat dengan tepat di kedua ujungnya, terjadinya pembelokan arah angin, terjadinya gerak semu harian matahari, munculnya tanggal Masehi, pembagian waktu di berbagai belahan dunia, terdapat nih kadang-kadang nih jet lag ketika kita naik pesawat. Silahkan difikirkan kosakatanya berkaitan dengan rotasi bumi. Kemudian kita bisa mempraktekkan peristiwa akibat rotasi bumi dengan menggunakan alat yang sederhana. Misalnya kertas karton, spidol, alat-alatnya ya, tali dan lampu senter. Cara kerjanya ngapain Pak? Bagaimana Pak? Gambarlah peta Indonesia secara sederhana pada kertas karton selebar dada. Tentukan beberapa kota besar mulai dari Papua, Sumatera, dan wilayah lainnya, misalnya Jayapura, Makassar, Samarinda, Jakarta, dan mungkin Palembang. Kemudian berilah tali pada gambar yang kamu buat, kalungkan pada leher temanmu. Temanmu berperan sebagai bumi dan kamu berperan sebagai matahari dengan memegang senter. Kemudian mintalah teman berdiri membelakangimu, kemudian sorot punggungnya
dengan lampu senter. Sementara itu, minta pelan-pelan temanmu berputar berlawanan. Kata kuncinya berlawanan. Arah dengan jarum jam. Kelihatan kota mana yang terkena lampu sorot pertama kali. Silahkan dipraktekkan. Kemudian, kita masih berlanjut tentang lagu. Di pembelajaran tema 8 ini ada lagu Syukur. Oh maaf, iya lagu Syukur ya. Pernah dengar lagu Syukur? Kita nyanyi sama-sama yuk. Lagu Syukur seperti apa Pak? Kalau ada yang belum pernah mendengar, ini Bapak udah siapkan gitarnya. Ini lagu Syukurnya, ya, sudah sama-sama tahu. Kemudian Bapak coba nyanyikan dengan gitar supaya enak. Kita nyanyi sama-sama yuk. Bisa ya? Oke. Yang suaranya bagus nyanyi, yang suaranya nggak bagus ikut nyanyi saja. Mohon maaf, suara Pak Wahyu nggak bagus. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Itu lagu syukur seperti itu. Mohon jangan ditepukin karena suaranya tidak bagus. Tapi dengan mendengar sekali, insya Allah anak-anak sudah akan bisa. Selanjutnya adalah kita melanjutkan bagian tayangan tadi setelah lagu syukur. Ini tentang interval dalam nada lagu. Jadi kalau ada yang belum paham, Bapak sedikit bahas interval dalam tanggal nada lagu. Lagu tadi ada intervalnya. Interval sama dengan jarak. Jadi kalau ada yang belum tahu, jarak itu batas, area batasnya. Setiap dua not nada yang berdekatan memiliki jarak yang disebut dengan interval. Ada dua interval, yaitu interval tangga nada diatonis yang dibagi menjadi dua. Ada dua ya, diatonis mayor dan diatonis minor. Kemudian ada interval nada pentatonis. Diatonis yang tadi Bapak nyanyikan, yang kita mainkan dengan gitar, namanya diatonis mayor. Mayor itu yang gembira, tapi yang tadi lagu syukur cenderung untuk sedih. Sehingga diatonisnya disebut diatonis minor. Diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya mempunyai jarak. Contohnya di sini. Ada, kalau ini kita bilang C, D, E, F, G, A, B, C. Dalam bahasa not balok namanya itu. C, D, E, F, G, A, B, C. Tapi dalam bahasa not angka kita suka bilang Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dalam not balok namanya C, D, E, F, G, A, B, C. Inilah yang disebut jarak. Ada angka 1 di bawahnya. C ke D jaraknya 1. D ke E jaraknya 1. E ke F jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C jaraknya setengah. Maksudnya apa Pak? Kalau kita perhatikan piano, maka C atau Do jaraknya dengan nada Re-nya itu sama-sama di putih. Tapi di atasnya ada warna hitam. Jadi warna hitam itulah yang setengah. Tetapi di nada E ke F, nih, di nada E ke F, nah itu jaraknya setengah. Perhatikan aja di sebuah piano atau di pianika, itu ada jarak setengah. Jadi tidak ada hitamnya di atas. Demikian juga B ke C atau Si ke Do. Ini yang atas yang terakhir, 7 ke 1. Itu jaraknya setengah. Jadi pasti tidak ada hitamnya di atasnya sini, di atasnya. Itu yang disebut diatonis mayor. Lagu tadi masuk pada diatonis minor.
syukur. Nah, ini diatonis minor. Diatonis minor itu adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya berjarak 1/2, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi perbedaannya adalah dimulai dari nada yang La atau nada 6-nya A. Kalau tadi Do dimulai dari nada C, di sini dimulai dari nada A atau 6-nya. C itu kita sebut Do. C, D, E, F, G, A, nada ke-6. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, nada ke-6-nya adalah A. Jadi di sini dimulai dari nada A. A ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah. Jarak setengah ini di atasnya tidak ada hitamnya kalau dalam sebuah piano. Kemudian C ke D jaraknya 1, ada hitamnya. D ke E jaraknya 1, E ke F setengah, tidak ada hitamnya. Kemudian F ke G 1, G ke A 1. Jadi bayangannya adalah perbedaan di jarak ini. Kalau di mayor jaraknya 1, 1 setengah. Kalau di minor 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nanti perhatikan lagi perbedaannya di antara mayor dan minor. Inilah yang disebut interval. 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Silahkan dipelajari lagi mayor dan minornya. Kemudian ada lagi tangga nada pentatonis yang memakai 5 nada pokok. Biasanya digunakan pada alat musik tradisional. Gamelan contohnya. Kemudian menggunakan pelok dan slendro bahasanya. Tangga nadanya pelok dan slendro. Oke, itu pembahasan tentang musik. Kemudian tadi sudah belajar tentang rotasi bumi. Sekarang silakan menjawab pertanyaan ini. Silakan dicari di buku. Bapak akan perlambat sedikit di bagian sini. 1. Apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Nanti silakan ditulis. 2. Apakah pengaruh dari gerak rotasi bumi? 3. Apakah pengaruh rotasi bulan? 4. Apakah yang dimaksud dengan skala rotasi? 5. Waktu di kota Greenwich menunjukkan pukul 2. Pukul berapakah jika kita berada di Jakarta dan di Bali atau di kota Papua? Ingat, Greenwich ini adalah kota patokan jam, pusatnya dia termasuk negara Inggris. Silahkan dicek. Ya, coba cari jawaban ini di bukumu. Kemudian masuk sedikit ke pembelajaran 3 di hari Rabu adalah tentang ASEAN, Asia Tenggara. Di sini ada sedikit informasi. Ada negara yang memiliki 11 zona waktu, luar biasa. Kita cuma 3. Luas suatu wilayah memang tidak terlalu menentukan banyaknya pembagian zona waktu di lokasi tersebut. India dan Tiongkok memiliki wilayah yang cukup luas. Hanya terdapat satu perbedaan zona waktu. Indonesia dan Australia memiliki jumlah zona perbedaan waktu yang sama, yaitu 3 zona waktu. Amerika Serikat, sebutan negeri Paman Sam, memiliki 9 zona perbedaan waktu. Sementara, nah ini, Rusia yang dijuluki negeri beruang merah memiliki 11 zona perbedaan waktu. Dan jarak waktu antar negara dengan 2 perbedaan zona waktu adalah 1 jam. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang wilayah ASEAN. Nah, wilayah ASEAN ini sedikit dibahas di sini. Ini peta negara-negara anggota ASEAN. Nanti Bapak tunjukkan bagian-bagian ini. Organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama negara di Asia Tenggara. Namun, tidak semuanya berada di kawasan Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN. Kapan dibentuknya? Betul, tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara. Siapa saja? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Baik, bagian-bagian ini silahkan selanjutnya kamu simak dan kamu baca. Mungkin halamannya tidak sama ya, ada yang halaman 19, ada yang halaman lain-lainnya. Oke, Bapak tidak perlu melanjutkan, sampai di sini dulu. Kita keluar sedikit. Pembahasannya adalah masuk sini. Bapak mau sedikit tunjukkan, inilah peta
Asia Tenggara. Kita ketahui bersama nih posisinya. Yang terakhir bergabung adalah Timor Leste di sini. Wilayah Indonesia di tengah sini. Ini Singapura yang kecil, sangat kecil sekali Singapura. Kemudian Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Filipina, kemudian Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ini peta negara Asia Tenggara. Oke, Bapak tidak perlu bahas lebih lanjut karena bahasan ini masih panjang. Sampai di sini dulu pembahasannya. Kita kalau nanti ada pertanyaan, ada bahasan yang perlu kamu tanyakan ke Bapak, silakan Bapak ketik di bawah komen. Kemudian share juga kalau memang ada teman yang perlu belajar lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf. Bapak Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.